ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما kitab Allah wa sunnat Nabi. Hadirin hadirat beriman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Mu'min yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita dapat bermuajah, bersua, berjumpa dalam kegiatan rutin thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami al-Islam. Setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan aktivitas ibadah yang telah kita tunaikan sampai saat ini, termasuk ibadah sholat subuh yang telah kita tunaikan, diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sayyidil asqam, dari penyakit-penyakit yang buruk, termasuk dari wabah. Dan tentu saja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada qada dan qadarnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berikhtiar untuk menjaga kesehatan dan stabilitas kondisi jasmani dan rohani kita dengan berbagai aktivitas yang kita tahu. Kalau urusan hasilnya bukan urusan kita, karena itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu seraya kita berdoa kepadanya agar kita terlindung, terjaga dari segala keburukan dalam kehidupan keseharian kita. Dan terutama pula mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berikhtiar selama kita serta istiqomah untuk beramal sholih, menjaga sekaligus mentajdid, melakukan pembaharuan terhadap iman dan amal sholih kita. Karena iman itu dia bisa naik, bisa turun, kualitasnya bisa berubah-ubah. Kenapa demikian? Karena manusia, kata Rasulullah, adalah makhluk pembuat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam manusia itu adalah pembuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Karena itulah maka dengan kita melakukan pembaharuan terhadap iman dan amal sholih itu, dengan senantiasa menjaga kualitas dari iman dan amal sholih, kita tetap gemar untuk beramal sholih, maka mudah-mudahan kalaupun ada kesalahan, maka dengan sikap taubat kita, salah satunya dengan istighfar, senantiasa mohon ampunan kepada Allah, maka mudah-mudahan
kesalahan yang kita lakukan itu diampunkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita bersua dalam kajian fikih yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada mungkin 2 pertemuan yang silam sebelum kita rehat karena wabah corona. Karena kita sudah menyelesaikan untuk toharoh bersuci ibadah iman meskipun masih pada tataran teoritis. Kita semua belum turun. Karena memang toharoh khususnya wudu yang bisa kita lakukan secara direct, secara langsung. Kalau mandi sudah banyak. Jadi wudu tayamum berarti itu bisa praktek. Dan diharapkan memang langsung ibadah iman mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan itu. Sehingga terjadi keselarasan antara pengetahuan, antara ilmu dengan praktek. Ada kesesuaian antara praktek dengan ilmu yang diajarkan oleh suatu hasanah kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ilmunya ilmu terapan, tentu saja tidak hanya sekedar teoritis, tapi harus ada saksi bahwa toharohnya ibadah iman kita semua itu ada saksi bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah itu belum kita lakukan. Juga ibadah sholat ibadah iman dari takbiratul ihram sampai salam kita sudah sampaikan dan kita sudah kaji bersama. Mudah-mudahan masih ingat, tidak lupa, meskipun sudah lama ibadah iman. Mudah-mudahan sudah tertanam dalam diri kita sehingga kemudian menjadi panduan. Kan kalau orang punya pengetahuan itulah yang memandu dirinya untuk mengamalkan sesuatu, termasuk terkait dengan kaifiat ibadah sholat yang sudah kita kaji bersama. Itu juga sama, setiap orang belum melakukan prakteknya dan tentu saja itu harus dilakukan supaya ada saksi paling tidak dari saya sebagai teman belajar ibadah iman, sehingga ada keselarasan antara pengetahuan yang sudah kita raih dengan praktek tentang ibadah sholat. Ibadah iman dan iman dan kita masih menyisakan masih banyak yang harus kita kaji bersama dari kajian ulang saja. Mudah-mudahan ibadah iman selama ini sudah sesuai. Dan sebagaimana informasi yang sudah disampaikan, lanjutan dari pembahasan sholat berjamaah. Pada pertemuan pertama kita sebelum wabah corona itu, kita sudah membahas tentang hakikat sholat berjamaah, di mana kita membahas tentang pengertian definisi dari sholat berjamaah. Yang kedua tentang hukum dari sholat berjamaah. Itu kita sampaikan secara ringkas pada pertemuan itu, di mana dua iman diingatkan kembali bahwa merujuk kepada apa yang disandarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa keterangan yang sahih, misalnya terkait dengan apa itu sholat berjamaah. Rujuk misalnya kepada hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud misalnya, bahwa Rasul bersabda, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahda, bahwa sholat seseorang dengan seseorang itu lebih baik, lebih utama, lebih subur, lebih berkualitas daripada sholat dia sendirian. Wa sholatuhu ma'a rajulain, dan sholatnya beserta dua orang. Dua timah tadi ngomong azka min sholatihi ma'a rajul, dibandingkan dengan sholatnya dengan satu orang. Bahwa aktaru, manakala lebih daripada itu, bahwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Kalau kita merujuk kepada hadis itu saja, maka ketika kita menarik kesimpulan tentang apa pengertian dari sholat berjamaah, kita bisa paham bahwa disebut dengan sholat berjamaah dan sholat yang dilakukan oleh kita, oleh seseorang yang jumlahnya lebih dari satu orang, atau dalam bahasa bilangan dua orang atau lebih, bisa dipahami itu. Jadi sholat berjamaah minimal dua orang.
Lalu kemudian dalam hadis itu dijelaskan tentang keutamaan. Jadi di samping terkait definisinya, pengertiannya, juga dijelaskan keutamaan. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Lalu kemudian dilihat dari kuantitatif jumlah orang melakukan sholat berjamaah juga punya keutamaan. Jadi semakin banyak jumlah jamaahnya maka semakin utama, semakin baik. Bisa dipahami. Nah, waktu Nabi Muhammad dari hadis tersebut juga, ketika orang bertanya apa hukum sholat berjamaah, sebetulnya dengan hadis itu pun kita bisa paham sholat berjamaah itu secara hukum apa gitu Pak. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang para ulama dari dulu sampai hari ini itu berbeda pandangan soal hukum sholat berjamaah. Saya sudah sampaikan beberapa keterangan dari pada pertemuan itu bahwa kalangan para ulama ada yang mewajibkan dan ada yang mengusulkan sunnah muakkadah. Mereka menyampaikan dalil argumentasinya berdasarkan riwayat. Ya, kita juga hari ini lah bisa lihat di beberapa media gitu Pak ya, itu gitu ya. Mau yang dari Timur Tengah Pak, syekh-syekh yang luar biasa terkenal Pak, ya bahkan sudah pada wafat ya. Gitu. Jadi kalau saya buka lihat bagaimana fatwa mereka itu mereka dengan tegas bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kenapa wajib? Karena tidak sedikit riwayat dari Nabi yang menunjukkan begitu kerasnya warning, peringatan Nabi kepada orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Misalnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, di mana Rasul pernah bersabda, "Laqad hamamtu, sungguh aku punya keinginan yang kuat. Untuk apa? Untuk menyuruh an-amru bihaqqin, untuk menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar." Kata Rasulullah. Lalu kemudian aku suruh orang untuk mengimami orang-orang sholat berjamaah. Lalu kemudian aku memburu, kata Nabi, rumah-rumah layas haduna yang mereka tidak hadir di masjid untuk melakukan ibadah sholat berjamaah. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Fa'uharriqu 'alaihim buyutahum." Lalu kemudian aku akan bakar rumah mereka. Nah, ini hadis yang dijadikan satu dalil oleh para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Kenapa? Sebab Rasul punya keinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang orang tersebut itu tidak hadir di masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Bisa dibayangkan? Dengan keras dan tegasnya. Yang kedua, masih hadis yang sahih itu terkait dengan seorang sahabat yang tunanetra yang bernama Abdullah bin Maktum. Kata beliau, "Ya Rasulullah, laisa li qaim." Enggak ada orang yang membimbing, membawa aku, menuntun aku ke masjid. Boleh enggak kalau saya sholatnya enggak di masjid? Ini orang yang tunanetra. Lalu kata Rasulullah kepada orang tersebut, kepada Abdullah bin Maktum, Rasul memberikan Rasul memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Ya boleh lagi. Tapi ketika dia berpaling, Rasul tanya, "Apakah kamu mendengar panggilan adzan?" Kata Rasul, kata Ibnu Maktum, "Kalau soal adzan sih saya dengar." Gitu. Kata Pak Haji, "Kalau begitu ya jawab. Kalau begitu tunaikan." Kata Nabi. Nah, dari dua keterangan hadis yang utama yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah, kata mereka bahwa begitu sangat kerasnya Nabi kepada mereka yang tidak menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid tiba-tiba untuk laki-laki. Kenapa? Sebab dalam hadis yang lain bahwa hal tersebut terkait dengan kaum laki-laki. Adapun untuk perempuan, misalnya hadis riwayat Imam Muslim misalnya, kata Rasulullah, "Idas ta'dana nisa'ukum." Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian, untuk apa? Untuk mereka an yakhruja ila masjid, untuk keluar menuju masjid melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah, ngikutin kepada jamaah laki-laki. Kata Rasul, "Fa'danu lahunna," maka berikan izin kepada mereka. Dalam hadis lain, "La tamna'u ima Allah," jangan kalian
itu melarang para wanita itu untuk an yakhrujna dalam masjid, untuk keluar melakukan sholat di masjid. Nah, tetapi kata Rasulullah, wal yakhrujna tafila, tapi hendaklah mereka keluar dengan sederhana. Jadi kaum perempuan diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaahnya di masjid. Tetapi kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi paham Pak? Jadi berdasarkan keterangan tersebut, ancaman yang tadi khusus untuk kaum laki-laki itu Pak. Itulah menjadi dalil wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Lalu kemudian para ulama yang tidak sependapat, tidak sepandangan, mereka berargumentasi dengan bahwa kalau pun menggunakan hadis itu, maka kan sebetulnya hadis itu tuh hanya keinginan Rasul. Realitanya nggak terjadi. Rasulullah membakar rumah orang-orang yang laki-lakinya dan itu nggak terjadi. Itu cuma keinginan, gitu. Toh kalaupun terjadi, kan itu ada yang kontradiksi, ada yang patogenian, ada yang bertentangan antara ucapan Rasul dengan perbuatan Rasul sendiri. Apa itu? Rasulullah ingin supaya beliau itu memburu rumah-rumah yang ada laki-laki yang tidak hadir di masjid. Lalu Rasul nyuruh kepada orang untuk mengimami sholat. Artinya bahwa Rasulullah sebagai imam itu digantikan dulu gitu Pak, sama yang lain. Bisa dipahami Pak? Berarti kan orang sholat Rasulullah enggak. Jadi orang sholat Rasulullah memburu rumah-rumah yang tidak hadir laki-lakinya itu bisa. Jadi kata para ulama, kalaupun dipahami begitu, kan terjadi kontradiksi apa? Rasul aja nggak sholat, karena Rasulullah memburu, sedangkan yang sholat yang lain. Jadi bukan berarti Rasul nggak sholat, tapi sholat berjamaahnya belakangan itu berarti. Nah, bagaimana dari Rasulullah itu menjadi argumentasi para ulama, itu hanya menunjukkan begitu sangat kerasnya Nabi tidak pantas kalau laki-laki tidak melaksanakan sholat fardunya itu seperti itu Bapak. Bagaimana Imam Rasulullah dikuatkan oleh misalnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardh, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian. Ada yang ujungnya bisa bikin wa ishrina darajat, 27 derajat. Ada yang di khamsin wa ishrina darajat, 25 derajat. Bagaimana dengan Allah? Maka menunjukkan berarti sholat berjamaah itu hukumnya bukan wajib, tidak memberatkan umat sebetulnya, tetapi merupakan keutamaan yang luar biasa. Yang di sisi lain bagi orang yang mengurus sholat berjamaah, maka menunjukkan kualitas dirinya, kualitas keimanannya kepada Allah. Dalam menyambut panggilan itu menjadi ciri dan saksi tentang kualitas iman diri. Jadi di satu sisi secara hukum tidak memberatkan, tapi di sisi lain itu menjadi bukti tentang kualitas iman seseorang. Jadi bang ya, kalau bahasa sedekah itu Pak sukarela gitu. Kalau orang dia punya uang banyak, punya harta yang luar biasa, terus bersedekah itu mulia, tapi itu kepantasan. Serius ya Pak? Ada orang nggak punya hartanya, tapi dia tetap bersedekah. Serius ya Pak? Itu bukannya mulia, tapi kemuliaan. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami ya Pak? Jadi ketika orang punya harta, lalu bersedekah, kata orang bilang pantas gitu Pak, karena ada hartanya kan. Tapi orang nggak punya hartanya, tapi tetap bisa bersedekah gitu Pak. Itulah disebutnya kemuliaan keimanan seseorang, dan itu diungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun misalnya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Misalnya penafsiran dari seorang ulama kontemporer abad ini, misalnya Syekh Mutawalli Asy-Syarawi misalnya. Beliau menafsirkan itu adalah ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beruntungnya orang beriman
itu karena kualitas jiwanya, karena tipologi dirinya yang senantiasa berguru kepada kebaikan. Jadi orang beriman itu ketika dia bersedekah, berzakat, beriman, itu bukan karena ada hartanya, tapi dia bekerja keras. Untuk apa bekerja keras? Supaya dia bisa berzakat. Nah, itu kemuliaan orang beriman. Makanya kata beliau, kalimatnya bukan orang beriman untuk zakat mengeluarkan, tetapi bahasanya menunaikan. Kalau mengeluarkan kesannya sudah ada barangnya, sudah ada harta yang dizakatkan, yang diterima, Pak. Nah, ini hartanya belum ada, Pak. Orang beriman dia bekerja keras supaya bisa dapat untuk zakat. Itu disebut kemuliaan. Maka kata Al-Quran, sungguh beruntung orang beriman itu. Artinya tidak dilihat dari segi dia punya materi atau tidak punya materi. Yang ada adalah tipologi hidupnya. Dia punya gaya hidup yang sama antara orang yang punya dengan tidak punya. Jadi karena keimanannya. Orang yang punya dengan tidak punya sama, jadi tetap senang bersedekah kita. Nah, bagaimana dimaksudkan? Ini juga tidak berbeda. Karena dalam hadis yang lain tentang keutamaan sholat berjamaah itu tidak sedikit riwayatnya. Rasul sampai menjelaskan tentang, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari, sholat yang paling berat dilakukan orang munafik kata Rasulullah itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Lalu kata Rasulullah, kalaulah mereka itu tahu keutamaan dari ibadah sholat tersebut, atau rumah kolokkan habuan. Kalau mereka tahu ibadah iman, pahala dan keutamaan luar biasa dari sholat tersebut, maka pastikan mereka akan mendatangi sholat itu kolokkan habuan, meskipun harus dengan merangkak. Di hadis lain, siapa orang yang melakukan ibadah sholat di masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang punya iman. Jadi itu terkait dengan kualitas iman. Maka kita sampai hari ini belum menyepakati bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib, gitu. Sampai hukum wajib. Tetapi masuk pada sunnah muakkad. Di mana lihat sunnahnya? Pertama, hadis yang menjelaskan keutamaan. Yang kedua, kenapa disebut muakkadah? Sangat ditekankan. Itu hadis yang tadi yang Rasul ingin membakar rumah-rumah itu. Itu menunjukkan bahwa perintah nabinya ibadah iman luar biasa. Meskipun tidak sampai kepada memberatkan hukumnya wajib. Kemudian orang berkata bahwa ada nggak keterangan lain? Ada. Bagaimana Imam dalam hadis yang lain, Rasul menjelaskan bahwa seseorang yang sholat di masjid itu lebih utama daripada orang yang dia sholat sendirian. Setelah sholat terus tidur, kata Rasul. Jadi habis sholat terus tidur. Maksudnya karena sholatnya di rumah, paham tidak? Nah, dikaitkan juga kepada hadis yang tadi bahwa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian. Logikanya, kalau itu wajib berarti sholat sendiri itu haram. Jadi sholat sendiri bagi laki-laki itu haram jadinya. Karena yang wajibnya sholat berjamaah. Jadi apalagi sholatnya harus di masjid. Jadi Jadi dengan keterangan-keterangan yang banyak itu digabungkan sehingga kita kemudian menyimpulkan bahwa hukum sholat berjamaah itu nggak sampai kepada wajib, tapi sunnah muakkadah. Bahkan bahasa kita, sholat berjamaah tidak pantas ditinggalkan oleh laki. Bisa dipahami? Itu bahasanya. Dan itu menjadi bukti keimanan. Itu yang kemudian sampai hari ini kita simpulkan terkait dengan perbedaan pandangan para ulama soal hukum dari sholat berjamaah. Karena dari riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul sendiri pernah sholat sendirian, sholat maghrib. Hadisnya seperti yang di atas berarti. Jadi Rasul sendirian sholat, baru ada orang datang ikut berarti tadinya sholat sendiri. Bagaimana dengan Allah? Dan tidak sedikit riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa ada sahabat yang dia sholat sendirian bahkan sudah sholat katanya di rumahnya, Pak, dalam hadis yang sahih yang lain. Saya nggak tuliskan di sini karena banyak sekali hadisnya dan itu mencapai berhalaman-halaman gitu terkait dengan kasus-kasus di masa Rasul, sahabat yang
dia nggak sholat di masjid. Nah, tapi ketika mereka datang ke masjid, mereka nggak sholat. Kata Nabi, kalian nggak sholat? Kami udah sholat ya Rasul di rumah. Kata Rasulullah, kalian jangan melakukan. Kalian jangan melakukan itu. Maksudnya, kalau kalian pun sudah sholat di rumah, datang ke masjid, kalau orang sholat jangan diam, ikut aja. Dan itu nafilah, itu sunnah buat kalian. Jadi mana? Itu sedekah buat kalian gitu. Jadi itu tuntunan, berarti ada riwayat, ada sahabat yang sholatnya di rumah duluan malah sholatnya Pak. Nah terus kemudian datang ke masjid sudah sholat itu, tapi sholat berjamaah dilakukan dia ikut Pak gitu. Nah selesai Rasul tanya, kalian apa yang tadi nggak sholat? Sudah di rumah. Kata Rasul, kalian nanti kalau kayak gitu lagi nggak melakukan itu, tetap ikut sholatnya. Meskipun kalian sudah, maka yang dilakukan kalian itu menjadi sunnah. Baik, bagaimana Imam ini penting dibahas dulu atau diingatkan kembali karena memang ada ikhtilaf dalam persoalan itu. Tapi kita kemudian menyimpulkan dari berbagai keterangan seperti ini. Bagaimana Imam maka dari penjelasan tadi, sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu ada struktur berjamaah. Di dalam sholat berjamaah ada struktur berjamaah. Apa struktur berjamaah itu? Ada imam, ada makmum. Itu disebut dengan struktur sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat bersama-sama, tapi nggak jelas imamnya, nggak jelas makmumnya, itu bukan sholat berjamaah. Contoh bapak-bapak sholat dia subuh kan, dia sih pak, ya kan itu bukan satu orang ya pak. Nah, apa sholat berjamaah bukan? Kenapa? Karena tidak jelas mana imamnya, mana makmumnya. Memang mereka sholatnya munfarid sendiri-sendiri. Jadi disebut sholat berjamaah kalau jelas ada imam, ada makmum. Karena itulah maka sholat berjamaah minimal 2 orang. Kemudian bagaimana di makmum? Bagaimana